wal adfu alal amni wal adfu alal ay wa in waradal adful khos alal wa innahu la yaqtadil umum bil maktuf. Apabila ada lafaz yang khos diatafkan kepada lafaz yang apakah itu menjadikan yang khos menjadi atau yang khos tetap khos, yang tetap Kalau di situ dicontohkan dawuh Allah, dawuh Kanjeng Nabi wonten hadis Abu Dawud, la yuktalu muslimun bi kafirin wala zu ahdin fi ahdi. Untuk lafaz yang pertama, la yuktalu muslimun bi kafirin, orang Islam tidak boleh dikisos karena membunuh orang kafir, baik kafir harbi atau kafir dhimmi. Kafir harbi atau kafir dhimmi, pokok orang Islam membunuh orang kafir tidak dikisos. Ini akan kalau dimasukkan di dalam umum, dipraktekkan di Indonesia menjadi masalah besar, polemik, karena di Indonesia itu ya orang Islam dengan non-Islam di dalam hukum negara mempunyai kedudukan sama. Kalau diistimewakan semacam itu mesti geger. Nah, dengan geger itu akhirnya kita masuk dalam kaidah, apabila suatu hukum itu mengakibatkan istingkarunas, akan mendapatkan dijauhi oleh manusia, dan hukum itu akan bisa mengakibatkan fitnah besar, maka pindah dari hukum asli kepada yang lain yang maslahah kana akhaqo, itu yang lebih hak dan lebih benar. Lah kita pindah kepada yang lain karena salamatul khidr nafsi, itu juga pindah dari syariat satu ke syariat yang lain. Bukan berarti kita tidak menghukumi dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, sebab kita menjaga nyawa, menjaga keamanan itu juga perintah dari Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya ketika Sayyidina Umar akan masuk ke negara Syam, di sana terdengar penyakit taun, termasuk corona niki min jumlati taun, atau hukumnya seperti taun. Kalau taun itu adalah semua penyakit yang merabak, yang menyebar, gampang menular, gampang merata, berarti corona itu juga termasuk taun. Kalau taun itu hanya khusus bagebluk yang tidak diketahui sebabnya itu, maka ya corona itu termasuk hukumnya seperti taun, bukan taun. Nah, kalau taun itu rizum minal azab, bagian daripada azab yang telah diberikan kepada orang sebelum kita. Kalau di situ azab dan untuk orang non-Islam, maka bagi orang mukmin menjadi rahmat. Kalau demikian, kalau azab tidak perlu dikunuti nazilah. Tapi kalau ini hanya mihan, ujian, wabak gitu saja, bala, imtihan, ya perlu dikunuti nazilah. Karena memang Allah sudah berjanji, balanuziqannahum minal azabil adna duna azabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh aku akan ngicipno itu ya menyicipi banyak
Apa bahasa Indonesia itu? Mengicipi. Mengicipi niku ya, mengicipi. Hanya memberi sedikit ngono. Nek ngrasakno tok lho, memberi rasa titik ngono ae. Azab yang ringan, bukan azab besar. Barangkali mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Kalau azab itu termasuk penyebabnya karena kasratus zina, akeh perlakuan zina. Akhirnya dikasih azab oleh Allah. Wis itu ketika Sayyidina Umar akan masuk, terus dibilangi kalau di sana ada taun, dia berhenti mengajak musyawarah, suruh memanggil kaum muhajirin. Ternyata kaum muhajirin pun jawabnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan silakan masuk terus, jangan lari dari takdir Allah, dari qadar Allah. Yang satu jangan, karena kita harus waspada, jangan sampai cari musuh, jangan sampai kita menghadapi apa itu namanya mencelakakan diri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan untuk memanggil sahabat Ansor. Ternyata sahabat Ansor pun juga demikian, pendapatnya sama dengan Muhajirin. Ada yang memerintahkan untuk terus karena jangan lari dari takdir Allah. Ada yang memerintahkan kita harus kembali karena jangan menjatuhkan pada kerusakan, jangan menjatuhkan pada kesengsaraan. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, insya Allah saya akan kembali. Kemudian Abu Baidillah yang di situ gubernur di Tanah Sam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Atunafiru min qadarillah ya Amirul Mukminin." Anta wa ilah, kamu yang bertanya, apa kamu akan melarikan diri dari qadarnya Allah wahai Amirul Mukminin? Jawabnya Sayyidina Umar, saya yang bertanya kamu, tidak kamu, saya penggal kepalamu. Sayyidina Umar sistemnya semacam itu, kerasnya. Hanya ketahuilah aku keluar dari qadar Allah, masuk pada qadar Allah yang lain. Lihat. Apa kamu tidak tahu kalau ada unta menghadapi pada dua tanah, yang satu subur, yang satu jazab, yang satu krisis? Kita masuk pada yang krisis. Kalau kita tahu milih yang mana? Masuk yang krisis itu takdir Allah, masuk yang subur itu juga takdir Allah. Loh, hal ini pun juga demikian. Ketika kita tetap ngotot bahwa orang Islam membunuh orang kafir dibunuh, tidak dibunuh. Kalau orang kafir membunuh orang Islam dibunuh. Nah, ini juga hukum Allah. Tapi kita pindah yang maslahah untuk keamanan, menghindar fitnah, itu juga bukan termasuk keluar dari, itu juga termasuk mengikuti hukum Allah. Bal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, kalau demikian, jangan sekali kalau kita mengatakan itu kan keluar dari hukum Allah, ingatin aja. Nah, demikian pula kalau kita kembalikan pada kasus sekarang, untuk corona, kalau keluar katanya membahayakan, kalau keluar itu akan berakibat menular, itu masih mauhum, masih belum jelas. Kalau ternyata tidak keluar akan bikin doror, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang persiapan di rumah, itu yo kita keluar itu juga dalam rangka mengikuti perintahnya Allah, mulai selamat. Jadi jangan ngotot lek nang omah terus mati, sabar terus mati, niku bisa bilillah. Kita tahu kalau mati tidak kemana-mana dalam rangka tidak menghindar, tidak mengakibatkan biar tidak terjadi penularan kemana-mana, itu namanya sabar fisabilillah. Tapi bukan berarti kita tidak makan terus itu sabar fisabilillah. Ya haram mereka makan. Ya kon golek kon.
usaha. Oleh karenanya tidak keluar, kalau pemerintah itu melarang keluar masyarakat dan masyarakatnya tidak ada yang dimakan, pemerintah harus bertanggung jawab. Arido bisa rido bima yatawaladu minhu, jangan hanya tidak boleh keluar tapi gak tanggung jawab, gak diurusi mangane. Kayak gitu loh, listrik ya panggang bayar, banyu bayar, kemudian makan. Karena sing dimakan bendino dodol pentol kanggo gawe mangan terus gak oleh metu sekolahan prai sembarang prai ora ana sing tuku. Lha iki dene mangan apa pentole pangan dhewe terus diliguri tulak-tulak ndek endi, padine ora endi yo gawe tuku apa ngene. Ini kudu dipertimbangkan. Iki al-dharar la yuzalu bid-dharar. Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain. Jadi berarti bagaimana tidak bisa kita menghilangkan bahayanya apa itu namanya bahayanya corona dengan bahaya kelaparan. Jadi kita hilangkan untuk ketakutan kepada corona untuk biar nggak lapar. Ini dikira sama dengan pegawai negeri kabeh. Kalau pegawai negeri gak metu wis dibayar, lha sing kayak dodol pentol, kayak dodol apa niku jenenge jajan wis getelan iki wis gak oleh metu kabeh kaya mangan apa niku lho. Niki perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau pemerintah melarang, perkumpulan melarang, kayak sing penggaweane ndagel, penggaweane ketemu nang masyarakat, sembahyang nang masyarakat. Ayo gak metu kabeh plek, yo mangan opo ngono ya. Niku kita pertimbangkan kabeh niku jan. Aja terus gusah-gusuh. Dengan otoriter kalau tidak manut penjara. Itu kezaliman itu. Jadi dilihat konteksnya gak manut metu tapi ora gak dikai mangan ora kelaparan ning jero klepek-klepek itu lho. Itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, jangan memberi keputusan seenaknya sendiri, ngoten. Jadi kita pindah, kita takut menghindar penyakit corona harus, tapi menghindar dari kelaparan juga harus. Kalau tidak makan jelas kelepek-kelepek metu gurung mesti kena corona. Al-muhaqqaq aku al-mauhum la yubihul muhaqqaq. Jadi muhum itu tidak bisa memenangkan, memperbolehkan perkara, meninggalkan perkara sing muhaqqaq. Mesine kan ngoten. Kena corona ini sing mauhum. Lapare wis muhaqqaq iku lek gak metu mah. Apa ada sekarang jaminan pemerintah sing gak metu, sing gak mampu dikirimi beras. Kirimi lauk pauk gak enek ngoten lho. Iki dek wingi yo bicarane insyaallah kan dadi wonten kreatif lagi. Dagelan langsung tunai itu. Lah iki wis merata wan aku dan niku ya barang niku. Merata. Ya mungkin itu lah jaga berita. Nah ya itu kudu diperhatikan itu. Jadi dorornya lapar itu nanti kalau sudah lapar podo ngamuk kabeh masyarakat. Lek wis ngamuk, wah sudah enggak peduli, jangankan penjara, nyawa pun enggak akan takut lek wis lapar. Krana apa? Krana urusane anak. Oleh anak bojo gak podo luwe njaluk mangan terus gak enek terus piye jan. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di dalam melarang untuk keluar. Dan yang dilarang itu jangan semuanya orang keluar terus kumpul-kumpul dilarang. Ya didelok ini perkumpulan sekupnya orang siapa, terus golongane wong sing selamat-selamat tok apa. Di situ ada orang yang dicurigai kena corona. Mesti kan gituan. Terus akhir tahlilan gak oleh, manakipan gak oleh, ribaan gak oleh. Pokok semuanya perkumpulan gak oleh. Ini kita akan dijauhkan dari Allah. Padahal tahu masyarakat kita lek disuruh ibadah dewe-dewe ora tandang. Nah, ini loh yang perlu dipertimbangkan. Ini mohon itu namanya didengar karo pemerintah sing urusan kaya ngene iki aja gur
otoritermu kekuasaanmu duwe penjara tok terus di masyarakat mari ngoten didendeni karo nek mbangkang di penjara. Ya kowe dikek imangan karo pemerintah lho. Ini penting ini.